sebagai seorang wartawan yang sering aku lihat itu mayoritas para lelaki ya Mbak. Nah itu recommended gak sih Mbak buat mahasiswa yang pengen jadi wartawan, apalagi kan cewek, karena sering banyak kayak kesenjangan gitu loh Mbak. Nah itu recommended apa enggak Mbak, apalagi buat mahasiswa jurusan PBSI ataupun ilmu komunikasi gitu? Kalau menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing ya. Kita bisa membawa diri atau enggak, kita bisa menjalin komunikasi sama mereka atau enggak. Karena mau nggak mau dari diri kita sendiri yang harus bisa menyesuaikan sama mereka, bukan mereka yang menyesuaikan kita. Jadi kita juga harus pinter-pinter basa-basi lah gitu. Kalau teman-teman cowok rasanya nggak terlalu dipermasalahkan ya. Kalau di lapangan ketemu sama bapak-bapak, sama cowok-cowok, mas-mas gitu, itu menurut saya malah lebih enak ya daripada perempuan, cewek-cewek gitu. Jadi kayak lebih bisa diajak kemana-mana gitu kalau bapak-bapak sama mas-mas ya. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sarang Ngobrol Santai bareng Untidar. Nah, seperti biasa bersama saya Imul Firdani. Dan Sobat Untidar, pada episode kali ini kita telah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Kalau di episode kemarin kan kita mengenai kewirausahaan begitu ya Sobat. Nah, di episode kali ini kita telah bersama dengan alumni dari mahasiswa Universitas Tidar yang beliau ini bekerja sesuai dengan jurusannya nih Sobat Untidar. Nah kan banyak nih kalau misal mahasiswa lulus bekerja, terus pekerjaannya itu lintas jurusan. Nah kali ini saya telah bersama narasumber yang sangat luar biasa dari mahasiswa alumni Universitas Tidar yang bekerja sesuai dengan passion atau jurusan yang dimiliki. Dan langsung aja kita perkenalan dengan narasumber kita pada hari ini. Halo, selamat siang Mbak. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik ya. Kegiatan after podcast ini apa nih Mbak? Kira-kira? Ya sesuai pekerjaan ya. Pasti liputan di lapangan gitu. Oke, oh iya lupa Sobat Untidar, untuk pekerjaan dari Mbak Naila ini adalah sebagai seorang wartawan begitu ya Mbak? Ya, betul. Nah, namun sebelum kita ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak Naila pada podcast kali ini, mari Mbak Naila bisa perkenalkan diri seperti nama lengkapnya siapa, biasa dipanggilnya siapa, terus dari angkatan berapa, prodi apa, dan juga sekarang bekerja sebagai wartawan di mana nih Mbak? Oke. Halo Sobat Untidar, saya Naila Nihaya, biasa dipanggil Naila. Saya aslinya Rembang, tapi domisilinya di Magelang. Saya alumni di Untidar tahun 2017, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, berarti dipanggilnya Mbak Naila gitu ya Mbak? Angkatan 17 itu berarti udah berapa tahun lulus dari Untidar nih Mbak? Sekitar 4 ya? Sekitar 4 tahun. Karena lulusnya 2021, sekarang 2025 ya berarti. Oke, udah cukup lama nih. Ya. Udah tua. Iya, sekarang kan udah angkatan berapa ya? Berapa? 24 ya? Wow, sekarang udah 24 ya? Udah lama ya? Udah cukup lama. Dari prodi PBSI. Oke, PBSI terus sekarang jadi wartawan di Jawa Pos Radar. Di Jawa Pos Radar Jogja. Oke. Ini Mbak, langsung kita masuk ke ngobrol-ngobrol sama kita. Menjadi seorang wartawan. Ini aku juga sedikit kepo nih Mbak. Pekerjaan menjadi seorang wartawan itu ngapain aja sih Mbak? Mungkin Mbak Imel atau teman-teman yang lain sering melihat ya, kayak ada seseorang atau banyak orang yang bergerombolan di suatu tempat atau di suatu acara atau mungkin di event gitu atau di suatu peristiwa gitu, ada orang bergerombolan terus dia itu kayak motret-motret, ambil foto, ngambil video, terus nunggu beberapa saat wawancara. Itu pekerjaan wartawan, seperti itulah gambaran singkatnya. Jadi kita ke lapangan, kita wawancara, terus setelah dari situ kita menulis berita dan dikirim. Dan mungkin untuk yang media cetak ya tayangnya besok di koran. Kalau media online atau TV ya mungkin langsung tayang saat itu juga. Oke. Berarti Mbak Naila di Radar ya? Iya. Radar Jogja. Itu sudah berapa lama nih Mbak? Sejak lulus berarti 2021 sampai sekarang berarti ini masuk tahun ke-4.
Oh, masuk tahun Iya. keempat. Oke, berarti emang dari menjadi alumni PBSI Iya, berarti harusnya 2021 itu langsung kerja. bekerja sebagai Iya. seorang wartawan di Radar Radar, ya. betul. Oke. Apa namanya? Untuk rasanya dari dalam diri ketika bekerja sesuai passion, sesuai dengan jurusan, itu rasanya gimana, Mbak? Kayak sesuai ekspektasi atau ternyata wow, seperti ini pekerjaannya, tapi Ya, kan udah betul lah ya. terlanjur menjadi bubur, udah terlanjur terjun ke air. Kalau misal nggak nyelam sekalian buat apa Ya, gitu? betul. Gimana, Mbak? Jadi kerja sesuai jurusan itu menurut saya seru ya, karena sesuai dengan jurusan saya, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, karena saya juga di situ ambil penjurusannya jurnalistik ya. Jadi menurut saya relate ya dengan ilmu-ilmu yang saya dapat sewaktu perkuliahan, terus kurikulum yang dikasih kayak apa gitu. Soalnya kan di wartawan itu kan juga butuh keterampilan menulis, keterampilan untuk mengetahui bahasa dan sastra sendiri itu. Jadi menurut saya relate ya, cocok dengan jurusan saya gitu. Oke, berarti selama perkuliahan sudah mendapat sedikit bekal yang dari jurnalistik. Betul, Oke, betul. banyak sobat Udidar yang ada di rumah nih, Mbak. Kayak yang mungkin di luar dari program studi PBSI dan juga ilmu komunikasi ya. Iya, betul. Itu masih bingung apa sih jurnalistik itu? Mungkin bisa sedikit dideskripsiin dari jurnalistik tersebut itu apa, Mbak? Kenapa sih bisa relate gitu loh? Kalau mungkin tahunya jurnalistik itu ilmu yang mempelajari soal jurnalis gitu, soal menjadi jurnalis, soal tata cara kepenulisan berita dan lain-lain gitu ya. Tapi menurut saya jurnalistik itu lebih dari itu, karena selain kita mengetahui soal ilmu tentang jurnalis, kita juga harus dituntut untuk bisa menulis, terus harus bisa berkomunikasi, harus bisa menjalin relasi, terus harus bisa membawa situasi, dan kita juga di jurnalis itu juga harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kayak kita juga harus bisa mengerem kalau misal ini tulisannya kok kayak ada mengandung unsur sara atau kok kayak kontroversi. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih kata mana atau bahasa mana yang harus kita pakai untuk ditulis dalam sebuah berita gitu. Oke, karena media tuh bisa jadi pisau juga buat diri sendiri. Bisa jadi bumerang buat diri sendiri. Kalau kita nggak pintar memilah-milah kata yang baik, soalnya kan menurut kita baik belum tentu menurut orang lain baik gitu kan, Mbak. Jadi kayak nanti kalau misal kita nggak selektif nih, nanti bisa kena serangan sendiri kan, Mbak. Oke. Nah, selama menjadi wartawan selama jalan 4 tahun ini ya kan, Mbak. Nah, itu tantangan dari menjadi seorang wartawan yang paling besar itu apa, Mbak? Soalnya kan kalau yang aku tahu ya, Mbak, aku sering bertemu dengan wartawan-wartawan yang kesana kemari kayak satu hari bisa jalan ke event gak cuma 1, 2, bahkan 3, 4, 5, apalagi belum lagi ditambah selain liputan yang harus menulis rilisnya seperti apa gitu-gitu, Mbak. Jadi kalau untuk tantangan sendiri ini pribadi saya sendiri ya. Jujur dulu itu saya orang yang introvert, jadi kayak bergaul sama orang itu kayak malu gitu. Iya, jadi wajarnya aja gitu, nggak mau basa-basi gitu kan, kayak apa sih basa-basi buat apa, nguras energi. Iya bener. Nah sejak jadi wartawan itu jadi tantangan buat saya sendiri untuk bisa memacu biar saya berarti harus interaksi nih sama orang, saya harus bisa membawa suasana, harus bisa jalin relasi sama orang lain. Terus mau gak mau juga saya harus mengikuti alurnya kan, alur mereka seperti itu. Terus waktu dulu itu waktu perkuliahan kan memang dikasih pembelajaran soal jurnalistik ya, tapi kadang itu apa yang dikasih materi sama dosen itu belum tentu bisa diterapkan di lapangan gitu. Jadi itu jadi satu tantangan sendiri buat saya untuk bisa harus cepat belajar, harus bisa cepat menyesuaikan diri gitu. Terus kalau soal tadi ya yang kemana-mana gitu, apalagi cewek kan. Iya betul. Jujur teman-teman saya itu rata-rata cowok, bapak-bapak gitu, jarang yang cewek gitu. Mungkin cuma beberapa segelintir orang, dan yang sering ke lapangan itu saya sama teman-teman saya yang cowok sama yang bapak-bapak. Tuh, jadi tugas seperti layaknya wartawan pada umumnya. Jadi saya harus ke lapangan,
dari satu event ke event lain, terus misal dari event lain ke nanti pindah lagi ke sini, bahkan jaraknya kadang jauh gitu loh. Dari satu titik ke titik lain itu kadang membutuhkan waktu sampai 1 jam, pernah sampai setengah jam, 20 menit itu kayak udah biasa gitu. Jadi ya udah enjoy aja gitu, meskipun kesana kemari ya, tapi itu tak anggap sebagai oh ya sekalian jalan-jalan gitu kan. Ya udah. Oke. Apa namanya? Selama menjadi wartawan, apalagi pas dulu waktu terjun pertama kali itu suka apa sih Mbak? Waktu pertama kali dulu itu saya pernah punya pengalaman magang di radar. Pernah magang. Radar sama? Radar Magelang. Oh, Radar Magelang. Ya, Radar Magelang. Waktu itu semester 4 ke 5. Jadi kayak agak bingung juga ya, kita mahasiswa terus tiba-tiba langsung terjun ke lapangan, wawancara sama tokoh-tokoh atau orang-orang penting. Tapi setelah dari situ saya banyak belajar dari senior-senior gitu. Oh, ternyata jadi wartawan kayak gini ya, harus pandai berkomunikasi, harus pandai menjalin relasi gitu. Ya, itu tantangan sih buat itu saya. Itu tantangan. Iya, betul. Soalnya kan kalau misal liputan apalagi pertama kali kayak aduh, gimana nih membaca situasinya, bingung. Saya yang sendiri gitu Mbak. Soalnya dulu pernah pertama kali, apalagi aku kan gak punya bekal ini kan. Nah, waktu liputan, aduh aku bingung, aku harus apa ya, betul. Terus dari situ kan diajarin sama teman-teman yang lebih senior kan. Jadi harus gini-gini, harus pintar baca situasi, harus komunikatif juga. Walaupun kadang kan ada yang mikir apa sih buat basa-basi nggak ada gunanya, tapi itu ternyata juga berguna nih. Itu efek banget. Apalagi kalau misal kita di lapangan terus kita kenalan sama narasumber itu bisa jadi relasi buat kita. Kalau misal nih saya Pak, kalau misal besok ada agenda atau apa-apa minta tolong dikabari ya, terus mungkin hari kedepannya Bapak itu ngabarin ke saya, itu bisa jadi relasi. Nah, selama menjadi wartawan juga nih Mbak, apakah ada misal kayak kejadian atau fenomena atau event di lapangan yang membuat Mbak Naila itu bingung? Itu ada apa enggak? Kalau bingung ada ya, pasti itu ada. Kayak misal kadang itu kan ada agenda yang ketumpuk-tumpuk terus gitu loh, jadi jamnya itu sering barengan gitu. Jadi di situ itu saya kadang bingung, ini harus kemana dulu gitu. Terus bingungnya lagi pas ada kayak misal kejadian gitu, kayak kejadian itu kan narasumber atau orang yang ada di lokasi itu kan belum tentu mau kita wawancara. Jadi lebih ke nulisnya itu kayak pengamatan yang ada di lapangan, kayak misal berdasarkan pantauan di lapangan kayak gini dulu. Terus kalau misal belum ada yang mau diwawancara nih, jadi kita nanti di beritanya itu hingga berita ini diturunkan belum ada narasumber yang memberikan keterangan lebih lanjut kayak gitu. Itu bisa buat bingung juga sih. Oke, berarti itu terkait objektivitas ya berarti? Iya, objektivitas. Terus kita nyari narasumber. Kadang tuh narasumbernya kan nggak semua narasumber itu mau diwawancara gitu. Kadang itu takut salah ngomong atau salah menyampaikan argumen gitu, menyampaikan statement gitu. Itu banyak kayak gitu. Terus tiba-tiba misal kita udah nunggu nih dari jam 1 sampai jam 3, ternyata narasumbernya itu nggak mau diwawancara, ya udah gitu. Bingung tuh, ini wawancara siapa gitu kan. Terus akhirnya ya mau nggak mau ya udah dilepas gitu kalau misalnya kayak gitu. Berarti tantangannya itu ya Mbak. Sering nggak Mbak kalau misal ke kayak kejadian fenomena kayak kejadian alam gitu? Sering, kayak misal baru aja kemarin ya, itu saya ke Tegalrejo, itu ada jadi kayak penebang bambu itu kena longsor, jadi harus dievakuasi secara manual karena tempatnya agak jauh dari jalan raya. Jadi mau nggak mau tim gabungan itu harus mengevakuasi secara manual. Jadi kayak terus evakuasinya ya cukup lama karena manual ya, terus orangnya meninggal kayak gitu. Itu sering terjadi. Terus kayak misal longsor juga sering, terus hujan, banjir, tanah longsor ya. Baru aja kemarin tanah longsor ya. Mungkin banyak teman-teman yang tahu soal tragedi di Pondok Guntur. Oke, itu kan juga berawal dari longsor. Oke. Nah, sebagai seorang wartawan yang sering aku lihat itu mayoritas para lelaki ya Mbak. Nah, itu recommended gak sih Mbak buat mahasiswa yang pengen jadi wartawan, apalagi kan cewek, karena sering banyak kayak
kesenjangan gitu loh Mbak. Nah itu recommended apa enggak Mbak? Apalagi buat mahasiswa jurusan PBSI ataupun ilmu komunikasi gitu. Kalau menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing ya. Kita bisa membawa diri atau enggak, kita bisa menjalin komunikasi sama mereka atau enggak. Karena mau nggak mau dari diri kita sendiri yang harus bisa menyesuaikan sama mereka, bukan mereka yang menyesuaikan kita. Jadi kita juga harus pinter-pinter basa-basi lah kayak gitu. Kalau teman-teman cowok rasanya nggak terlalu dipermasalahkan ya kalau di lapangan ketemu sama bapak-bapak sama cowok-cowok mas-mas gitu. Itu menurut saya malah lebih enak ya daripada perempuan cewek-cewek gitu. Jadi kayak lebih bisa diajak kemana-mana gitu kalau bapak-bapak sama mas-mas ya. Kalau cewek nih Mbak, soalnya kan juga banyak nih Mbak dari mahasiswa yang pengen jadi wartawan tapi kayak ada tembok kalau aku wanita nih, aku cewek nih, masih di lapangan terus. Apalagi kalau misal ada fenomena kayak gitu kan pasti struggle banget nih, baik dari mau kesananya, apalagi kalau misal belum lagi jalannya longsor-longsor gitu loh Mbak. Ya, nah itu gimana Mbak? Recommended apa enggak? Kalau menurut saya recommended ya. Oke. Kenapa Mbak recommended? Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Kita sendiri yang harus ya seperti yang tak sampaikan tadi ya, harus bisa pandai membawa diri. Jadi kalaupun itu di lapangan banyak cowok-cowok, banyak bapak-bapak, ya itu ya udah anggap aja itu emang temen gitu kan. Malah mereka bisa diajak diskusi, bisa diajak ngobrol gitu. Jadi para cewek-cewek, para perempuan jangan takut buat jadi wartawan gitu kan. Karena sekarang juga banyak juga kan wartawan yang cewek gitu di mana-mana gitu. Tergantung kita bisa adalah batasan-batasan tertentu buat kita sebagai cewek. Oke. Nah dari kameramen kita nih Mbak, soalnya kan kameramen kita kan juga ranahnya ilmu komunikasi nih. Ada yang mau ditanyain gak nih? Mumpung ada wartawannya langsung di sini diundang sama kita. Bahkan di dasar kepenulisan berita itu kan kita harus tahu piramida terbalik, cover both side. Dan kalau dalam penulisan itu kan terkadang kan kita melebihi boundaries subjektivitas ya dalam menulis. Kalau dari Mbak Naila sendiri itu gimana sih Mbak buat biar kita tuh tahu batasan dalam menulis apa yang kita berdasarkan data, fakta dan dari narasumber itu biar subjektivitasnya kita tuh nggak melebihi batas gitu, gimana kalau dari Mbak Naila? Ya, itu termasuk salah satu permasalahan di dunia wartawan ya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk menggali isu ataupun topik yang ada di lapangan. Terus berkaitan dengan objektivitas itu emang wajib ya kalau di berita ya, karena itu apa yang berita kita tulis itu harus nyata dan fakta di lapangan. Terus kalau misal nih wawancara narasumbernya yang ngomong panjang banget, apa yang kita tanyakan malah justru kayak melenceng dari pertanyaan kita, itu kan banyak ya. Jadi kita sebagai wartawan juga bisa mengarahkan si narasumber itu untuk menjawab apa yang jadi pertanyaan kita. Pak, mungkin bisa diulang ya sama pertanyaannya gitu. Terus kalau misal kelebihan kayak nggak bisa membatasi tulisan-tulisan itu, biasanya itu aku baca dari awal sampai akhir dulu nih beritaku yang udah jadi. Ini udah bener belum ya? Ini udah sesuai nggak ya? Terus kalau misal ada yang kurang sesuai, biasanya dengerin lagi nih rekamannya. Kok kayaknya ada yang omongannya yang kontroversi nih. Udah, itu aku hapus gitu. Jadi lebih ke perasanya kita sebagai wartawan itu harus digunakan gitu. Jadi kayak aku kok merasa ini tulisannya kok udah melenceng dari topik, kok objektivitasnya udah keluar gitu. Ya udah, itu biasanya dihapus atau enggak diganti dengan kalimat yang sekiranya itu enggak kontroversi atau sesuai dengan fakta di lapangan. Gitu sih. Oke, ada lagi? Cukup sih. Oke, cukup. Nah, yang terakhir nih Mbak, ada pesan nggak sih Mbak buat para mahasiswa Untidar khususnya yang pengen menjadi jurnalis muda, apalagi kalau misal langsung lulus pengen jadi wartawan, itu ada pesan nggak Mbak?
Ini mengutip dari katanya Pak Pramudia Antatur ya, karena menulis adalah sebuah keberanian. Jadi gender apapun, mau cowok mau cewek, silahkan kalau mau jadi wartawan itu bebas ya, karena itu menurut saya profesi yang sangat bagus, sangat apa ya, kayak enak aja gitu buat enjoy di lapangan gitu. Jadi kalau mau jadi jurnalis ya monggo. Tapi tantangannya satu, apa gimana pun kalian harus tetap berani mengupas fakta di lapangan, jangan sampai termakan hoax, karena sekarang kan banyak hoax yang bertebaran ya. Itu apalagi buzzer-buzzer itu betul. Jadi di media sosial banyak tuh yang kayak kejadian ini, peristiwa ini, tapi kok ternyata kok meragukan gitu. Jadi wartawan juga harus pandai-pandai mengulik fakta dan menulis kebenaran gitu. Oke, berarti harus amanah gitu ya Mbak. Jangan sampai ada penyuapan-penyuapan, terus ada yang buzzer-buzzer itu terjerumus di situ gitu ya Mbak. Jadi wartawan tetap harus jadi yang amanah, harus berani. Soalnya kan sekarang juga banyak kayak ada fakta-fakta yang harusnya dikupas, tapi beberapa pihak ada yang takut gitu Mbak. Soalnya bisa dikatakan itu sensitif atau gimana gitu. Jadi nulisnya lebih ke cover both sides sih. Kalau misal paling nggak minimal ada 2 narasumber yang bisa ngasih keterangan soal suatu peristiwa. Oke, biar nggak cuma satu orang subjeknya gitu ya Mbak. Oke, nah itu Sobat Unidar, podcast kita bersama dengan Mbak Naila yang bekerja sesuai dengan jurusan di Prodi PBSI, yaitu sebagai wartawan di Radar Jogja ya Mbak. Nah, kalau misal Sobat Untidar mau kepo-kepo, bisa langsung pantengin di YouTube kita. Dan sampai jumpa untuk bertemu lagi di podcast-podcast saran kita berikutnya, yang tentunya akan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa dan juga keren. Sampai jumpa Sobat Untidar.